Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mansur Hasan, saya dari Fakultas Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sistem embedded, yaitu ada konversi sinyal dan komunikasi pada sistem embedded. Oke, pada pengertian I2C ya. I2C atau Inter-Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti sensor, microcontroller, dan modul lainnya. Dalam satu sistem, menggunakan jalur dua utama yaitu SDA serial data dan SCL serial clock. Protokol ini memungkinkan komunikasi antara satu master dengan satu atau lebih slave secara efisien dengan hanya menggunakan dua kabel. Yaitu SIM yang digunakan dalam sistem embedded karena sederhana, hemat pin, dan mendukung komunikasi multi perangkat dalam satu bus. Pada komponen I2C, yaitu sistem komunikasi I2C terdiri dari dua jalur utama yaitu SDA sebagai jalur data dan SCL sebagai jalur clock. Selain itu, terdapat perangkat master yang mengontrol komunikasi serta perangkat slave yang merespon perintah dari master. Setiap perangkat dalam bus I2C memiliki alamat unik atau address, sehingga master dapat memilih perangkat mana yang akan berkomunikasi tanpa terjadi konflik data. Pada komponen I2C bisa dilihat ada master microcontroller, atasnya SDA, bawahnya SCL. Lalu di sana di fotonya ada slave 1, slave 2, dan slave 3. Ada slave N. Lalu pada karakteristik I2C, yaitu memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu menggunakan dua jalur komunikasi SDA dan SCL, mendukung komunikasi multi-device dalam satu bus, serta menggunakan sistem addressing untuk mengidentifikasi setiap perangkat. Kecepatan komunikasi I2C bervariasi, mulai dari 100 kbps standar mode, 400 kbps fast mode, hingga 3,4 Mbps atau high speed mode. Hal ini membuat I2C cukup fleksibel untuk berbagai aplikasi embedded di sistem, terutama pada sensor digital. Pada kelebihan I2C ini memiliki kelebihan utama yaitu membutuhkan dua jalur komunikasi, sehingga menghemat penggunaan pin pada microcontroller. Selain itu, I2C dapat menghubungkan banyak perangkat dalam satu bus dengan sistem addressing yang unik. Protokol ini mudah diimplementasikan pada berbagai microcontroller seperti Arduino, ESP32, dan STM32, sehingga sangat populer dalam sistem embedded. Dan pada kekurangan I2C ini, meskipun efisien, I2C memiliki beberapa kekurangan seperti kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan SPI jarak komunikasi yang terbatas, serta potensi konflik jika sistem addressing tidak teratur dengan benar. Selain itu, banyak perangkat yang terhubung dalam satu bus, maka komoditas manajemen juga akan meningkat. Lalu, pada kelebihan dan kekurangan bisa dilihat pada layar teman-teman. Pada kelebihannya ada hemat pin, I2C hanya menggunakan dua jalur yaitu SD dan SCL, dan pada kekurangannya itu kecepatan transfer I2C lebih rendah dibandingkan SPI maksimal 3,4 Mbps. Dari sini bisa dipelajari pada kelebihan dan kekurangan ini pasti ada minimal dan kelebihannya teman-teman ya. Lalu pada implementasi I2C. I2C digunakan secara luas dalam sistem embedded untuk menghubungkan berbagai sensor dan modul dalam satu microcontroller. Microcontroller bertindak sebagai master yang secara berkala membaca data dari sensor slave melalui alamat masing-masing. Implementasi I2C dapat ditemukan pada sistem monitoring seperti pengukuran suhu, tekanan udara, kelembapan, serta sistem Internet of Things yang membutuhkan integrasi banyak sensor dalam satu jaringan komunikasi. Oke, pada kesimpulan ini, I2C merupakan protokol komunikasi serial yang sederhana, efisien, dan hemat pin, sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem embedded berbasis sensor dengan hanya dua jalur komunikasi. I2C mampu menghubungkan banyak perangkat dalam satu bus melalui sistem addressing. Golongan utama I2C adalah efisiensi dan kemudahan implementasi, sedangkan kekurangannya terletak pada kecepatan yang lebih rendah dibandingkan protokol lain seperti SPI. Meskipun demikian, I2C tetap menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi embedded modern. Oke, terima kasih. Dan saya akan mengambil dari video dari praktikum dari kelompok saya.
sensor suhu, dan kelembapan DHT22 setiap 2 detik. Jadi ini nanti ada 2 teks. Nah, konfigurasi hardware-nya untuk komponen LED itu GPIO 5. Lalu untuk sensor DHT datanya di GPIO 4. Selanjutnya untuk di bagian program, nah ini menggunakan dua library, include Arduino Dota dan DHT Dota. Lalu konfigurasi pin, LED di pin 5 tadi sesuai, dan DHT di pin 4. Ini tipe DHT yang saya gunakan DHT22. Lalu inisialisasi DHT itu DHT, pin, dan DHT tipe. Nah, nanti ini program while loop-nya, LED on menampilkan teks serialnya, LED teks 1, LED on, dan kondisi off-nya. Lalu teks 2 ini DHT sensor, di sini programnya. Nah, ini nanti ada nanti di program ini akan mengecek pembacaannya. Jika DHT ada yang rusak, nanti akan memberikan notif gagal membaca sensor DHT. Jika DHT dapat bekerja, nanti akan menampilkan nilai suhu dan kelembapan. Ini untuk DHT delay-nya 2 detik. Ini nanti setup-nya saya inisialisasi di serial. Program yang sudah saya jelaskan tadi, ini kita upload. Nah, kita tunggu sampai selesai. Dan jika sudah sukses, nanti otomatis kebuka ke serial monitor. Dan ini untuk konfigurasi dari hardware yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini LED blink 1 detik, lalu sensor untuk sensor DHT 2 detik. Jadi sesuai dengan prinsip FreeRTOS, ini konfigurasi dapat berjalan bersama, membaca 2 aktuator, dan membaca 2 data dari sensor DHT dan kondisi LED di serial monitor. Akan microcontroller STM32. Nah, lalu LED yang gunakan itu pin PA1. Lalu hanya itu DHT22. Dan di sini untuk inisialisasi objek sensor DHT. Ini program ini untuk menjalankan setiap pembacaan sensornya. Ini untuk LED setiap 1 detik dan ini DHT untuk 2 detik. Teks 1 ini teks untuk mengaktifkan LED dan ini untuk void PV parameter untuk parameter yang tidak digunakan. Nah, jadi untuk nyala LED nanti ada statusnya. Di sini sensor DHT gagal membaca sensor atau DHT-nya rusak, red violet. Nah, jika berhasil nanti akan menampilkan model kelembapan dan temperatur suhu. Ini DHT periode tunda sebelum membaca lagi. Nah, berikut program yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah video implementasinya. Ini tinggal kita upload saja. TOS yaitu mengakses 2 hardware. Yang pertama LED dan wiringnya sensor DHT akan tampil seperti ini. Teks 1 LED on dan teks kondisi LED off.
Lalu teks 2 akan menampilkan humidity dan temperatur. Jadi ini untuk interval waktunya. Untuk LED itu per 1 detik. Untuk update datanya, untuk sensor DHT periodenya per 2 detik. Ini untuk program yang sudah saya buat membuat masing-masing atau merubah output dengan sesuai yang diinginnya. Nah, selanjutnya ini untuk wiring hardware. Nah, ini sudah sukses dan ini LED sudah menyala dengan interval 1 detik, dan di samping sini ada M32 dengan jenis F103J8T6. Ini untuk upload program saya menggunakan SD-Link, dan untuk membaca serial monitor dari ESP32 ini saya menggunakan tambahan komunikasi FTDI ini TX PA9 dan PA10. Lalu kita coba lihat serial monitornya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.